Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Marhamah, NPM 1813053001 dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2018 Universitas Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang interaksi guru dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama, pengertian guru dan peran sosial. Menurut Edi tahun 2009, guru adalah pendidik dan pengajar di sekolah. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, pasal 27 ayat 3, guru ialah tenaga pengajar yang merupakan tenaga pendidik khusus diangkat dengan tugas utama mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 ayat 3, pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru, sedangkan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen. Selanjutnya, interaksi guru dengan orang tua. Guru dan orang tua murid mempunyai peran yang sama, yaitu dalam hal pendidikan yang bertugas membentuk kepribadian yang mengarah pada kedewasaan. Guru di sekolah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, sedangkan orang tua murid membantu terselenggaranya pendidikan anak di sekolahnya. Peran guru di sekolah melanjutkan pendidikan yang diselenggarakan oleh orang tua, sehingga guru merupakan pengganti peran pendidikan yang dilakukan orang tua. Selanjutnya, interaksi guru di sekolah. Menurut Cole S. Brembeck dan Lambahar, peran sosial guru di sekolah ada beberapa. Yang pertama, sebagai alat peraga, sebagai penguji, sebagai orang yang disiplin, sebagai orang kepercayaan, sebagai pengenal kebudayaan, pengganti orang tua, sebagai penasehat siswa, sebagai teman kerja, dan lainnya. Yang pertama, sebagai alat peraga. Dikatakan demikian karena guru berada di antara murid dan mata pelajaran. Menurut para ahli, bukan merupakan alat peraga, tetapi alat peraga dan media berbeda. Media lebih luas dibandingkan alat peraga sebagai media. Guru seharusnya dapat berperan dengan baik sehingga harus memiliki yang pertama, penguasaan materi, penguasaan kurikulum yang dipakai, metode pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, sebagai penguji. Hal ini dimaksud dalam melakukan penilaian atau evaluasi terhadap perkembangan hasil belajar murid-muridnya. Pernyataan ini diperkuat oleh pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa evaluasi belajar peserta didik dilakukan oleh pendidikan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang ketiga, sebagai orang yang disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Yunani yaitu discipulus yang berarti murid atau pengikut seorang guru. Dalam engkoswara, seorang murid atau pengikut harus ditunduk pada peraturan otoritas gurunya, sedangkan guru harus dapat diikuti muridnya. Dengan kata lain, seorang guru sebagai pemimpin di sekolah harus memiliki dan dapat berdisiplin sehingga menjadi tauladan penegak kedisiplinan. Yang keempat, sebagai orang kepercayaan. Seorang guru di sekolah hendaknya menjadi orang yang dapat dipercaya, baik dari kata-katanya maupun perbuatannya. Yang selanjutnya, sebagai pengenal kebudayaan. Guru diharapkan dapat memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma budaya dari masyarakat luas. Hal-hal yang memiliki nilai tinggi hendaknya ditanamkan dan dijaga keberadaannya.
Selanjutnya, pengganti orang tua. Di sekolah, guru dapat memainkan peranan sebagai pengganti orang tua, atau dengan kata lain, guru adalah orang tua di sekolah. Segala sesuatu yang terjadi di sekolah merupakan tanggung jawab guru. Dalam hal ini, berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan anak-anak. Selanjutnya, sebagai penasehat siswa, memiliki peran membantu siswa dalam perencanaan akademis maupun dalam memecahkan masalah-masalah lain yang ada di sekolah atau disebut juga pembimbing di sekolah. Yang selanjutnya, sebagai teman sekerja, peranan guru dengan guru serta dengan pegawai memiliki hubungan profesional, dapat dikatakan senasib dan seperjuangan. Walaupun di sekolah ada unsur senioritas, umur, bidang studi, tetapi dalam melaksanakan tugas harus tercipta sebagai teman sekerja. Sehingga dalam melaksanakan tugas saling bekerja sama dan saling membantu. Peran sosial guru terhadap murid. Peran sosial guru terhadap murid cukup banyak. Selain berperan sebagai pendidik, juga sebagai pengajar. Menurut Connell dalam Parsono dan kawan-kawan, peran seorang guru yang pertama pendidik, yang kedua sebagai model, dan yang ketiga pengajar dan pembimbing. Terus peran guru terhadap guru lain, antara guru dan guru lain memiliki peran, maksudnya seorang guru dapat berperan terhadap komunitasnya, antara lain, satu, guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Nah, yang kedua, guru menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang ketiga, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarjana pengabdiannya. Selanjutnya, interaksi guru dengan masyarakat. Menurut Brembeck dalam Bahar, peran sosial guru di masyarakat yang pertama peserta, yang kedua pemimpin, dan yang ketiga pembuka jalan, yang keempat perhatian penuh terhadap anak. Yang pertama, pemimpin. Guru tidak dididik sebagai pemimpin masyarakat, akan tetapi harus dianggap sebagai pemimpin di sekolah, terutama di kelas. Maka, guru di masyarakat dianggap mampu menjadi pemimpin. Guru di masyarakat kita dianggap sebagai tokoh masyarakat. Untuk itu, seorang guru di masyarakat harus dapat berinteraksi dengan baik dan menempatkan diri sebagaimana mestinya. Sebab, tokoh juga dianggap sebagai pemimpin. Yang kedua, peserta. Peran guru sebagai peserta adalah dari kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Menurut penelitian Buckroy terhadap 1.100 guru di Pennsylvania, Amerika Serikat, bahwa guru-guru pada umumnya ikut berpartisipasi dalam masyarakat dan sebagai peserta penuh. Artinya, guru berada pada posisi ranking tertinggi di aktivitas masyarakat dibandingkan orang-orang yang berkecimpung dalam berdagang atau bisnis dan pejabat lainnya. Yang ketiga, pembuka jalan. Karena guru dianggap mempunyai pendidikan yang tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya, maka guru sebagai pembuka jalan terutama dalam pembangunan masyarakat. Selain juga sebagai pembuka jalan, juga sebagai orang yang dapat menjadi tauladan di lingkungannya. Yang terakhir, perhatian penuh terhadap anak. Masyarakat berharap agar guru dapat memperhatikan anak-anak. Hal ini bisa dilakukan sebab guru sudah dibekali adanya psikologi. Dalam rangka memainkan peranan guru di masyarakat, maka guru harus menempatkan diri sebagaimana yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.